ILA ini kan tujuannya untuk menghilangkan, mengurangi bahkan sampai menghilangkan nyerinya, gitu kan. Jadi kontraksi itu tetap ada, ya Iya, kan, tetap Kak Anti? ada. Jadi jangan khawatir ibu jadi nggak bisa mengejar, bayinya nggak bisa lahir bagus, Bagus. enggak gitu loh. Jadi kita sampaikan bahwa yang dihilangkan itu sakitnya, bukan terus habis itu nggak kontraksi, bukan gitu. Bu Bida, gimana ya nanti kalau aku lahiran, bisa nggak ya? Nanti sakit nggak ya pada saat aku dijahit? Gitu. Terus bisa ngeden nggak ya aku pada saat persalinan? Nah, itu semuanya kita bisa singkirkan dengan proses persalinan ILA di Bina Medika, dengan ada didampingin tim kita, ada dokter obgyn, ada dokter anestesi, dan nanti pada saat persalinan pun ada bidan dan dokter anaknya nanti untuk menangani bayinya. Terus dokter ILA itu aman nggak sih sebenarnya untuk ibu dan bayinya? Kalau misalnya nih dok, pasien sudah memutuskan untuk bersalin dengan ILA, di dalam kamar bersalin itu akan terpantau terus oleh dokter anestesi atau bagaimana dok? Hai Bina Family di rumah, balik lagi sama Bidan Linda di podcastnya RSIA Bina Medika. Nah, hari ini Bidan Linda akan membahas tentang lahiran normal tanpa rasa nyeri. Dibantu dengan apa ya? ILA. Nah, hari ini Bidan Linda kedatangan sama dokter nan luar biasanya RSIA Bina Medika. Kalau kita sebut adalah Ibu Peri yang menghilangkan rasa sakit. Oke. Dan satu lagi nih, kita kedatangan juga sama bidan nan luar biasa. Bidan kepercayaannya Mams yang bersalin di RSIA Bina Medika pastinya. Kita kenalan ya. Hai dokter. Boleh dong dok kenal-kenalan sama Bina Family yang ada di rumah. Silahkan. Halo Bina Family, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ayu, spesialis anestesi yang berpraktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medika. Oke, sudah kenal ya Bina Family. Satu lagi, katanya tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kenalan Bidan Anti? Boleh dong. Halo Bina Family, salam kenal. Saya Bidan Dewi Lentika, biasa dipanggilnya di sini Bidan Anti. Saat ini saya bertugas di kamar bersalin Bina Medika. Oke, selamat ketemu semua ya di kamar bersalin. Oke, jadi ditunggu ya Bina Family di kamar bersalin, luar biasa. Dok, aku tuh hari ini mau membahas tentang keluhannya semua ibu-ibu. Karena kan kita itu nggak menutup kemungkinan ya dok, kalau emang lahiran normal itu pasti dengan rasa nyeri atau rasa sakit. Nah, dengan perkembangan zaman yang luar biasa ini adalah muncul namanya metode ILA. Sebenarnya apa sih dok ILA itu? Jadi ILA itu adalah salah satu dari sekian banyak teknik untuk menghilangkan nyeri pada persalinan normal. ILA itu kependekan dari, ada singkatan, kepanjangannya ya Bu. Jadi kepanjangannya itu intrathecal labor analgesia. Jadi kita akan memasukkan obat anestesi dengan dosis tertentu, dengan volume tertentu ke ruang tulang belakang gitu. Seperti itu. Tujuannya untuk menghilangkan nyeri saat kontraksi. Jadi saat ibu itu akan melahirkan secara normal. Oke, jadi benar-benar hilang gitu rasa nyerinya ya dokter ya. Tapi memang pasti akan butuh waktu ya. Jadi biasanya dikerjakan setelah pembukaan 5. Iya. Jadi kita ada koordinasi dengan bidan sama dokter dan Oke, jadi berkolaborasi dengan obgyn, bidan dan dokter anestesi ya dokter ya. Aku juga pernah dengar nih dok antara ILA dan epidural. Epidural. Betul. Apa sih dok bedanya ILA dan epidural itu? Kalau epidural itu, kalau ILA itu kan kita memasukkan obat di rongga subarachnoid namanya. Dan itu cukup sekali puncture ya, sekali tusuk. Artinya sekali, habis itu ya udah kita tinggal observasi. Kalau epidural yang kita gunakan untuk labor analgesia atau persalinan anti nyeri itu kita kenal namanya ELA, epidural labor analgesia. Jadi kita biasanya masukkan, ada selangnya, jadi ada selang dimasukkan di tulang belakang. Iya. Itu kayak diinfus kah dok atau enggak? Prinsipnya kayak diinfus, jadi selangnya lebih
tipis ya, dari selang infus dan lebih halus. oke, Jadi kayak oke. kawat tapi tipis gitu. Oke, jadi dosisnya bisa Ditambahkan, ditambahkan. iya. Oke, Beda. oke, Cuman oke. kan sekarang kita lebih familiar, lebih sering menggunakan Ila itu. sendiri. Iya, betul. Sebenarnya dampaknya hampir sama, dokter. Kalau Ella kita pasangnya nggak perlu nunggu pembukaan 5 gitu. oke. Jadi tapi dia memang perlu ditambahkan dan nggak nyamannya karena ada selang yang terpasang di punggungnya si ibu gitu. Jadi itu mungkin jauh lebih efisien, jauh lebih nyaman, Ila mungkin ya dokter ya. Oke, karena nggak nggak perlu lama kan, nggak perlu tambah-tambah seperti itu. Terus dokter, Ila itu aman nggak sih sebenarnya untuk ibu dan bayinya? Sejauh ini penggunaan Ila itu cukup banyak ya, dan keamanannya tentunya kan sebelum melakukan Ila ada konsultasi ya kan Iya, antara konsultasi, si ibu hamil dengan si dokter kandungannya. Jadi pasti ada konsultasi terlebih dahulu kira-kira si ibu ini bisa nggak nanti lahiran normal dengan Ila seperti itu. Dan kita di sini juga ada pemeriksaan ya Iya, kan. pemeriksaan. Sebelum dilakukan Ila juga. Ya. Oh gitu, jadi memang ada pemeriksaan dulu ya dokter ya. Oke, jadi sebelum kita melakukan Ila nggak semena-mena pasien langsung Ila oke gitu, enggak juga ya dokter. Oke, jadi memang harus ada pemeriksaan dulu dari dokter obgyn maupun bidannya untuk merekomendasikan gitu ya dokter ya. Terus kalau misalnya nih dok, pasien sudah memutuskan untuk bersalin dengan Ila, di dalam kamar bersalin itu akan terpantau terus oleh dokter anestesi atau bagaimana dok? Jadi kalau kita selama ini, saya tuh salut banget ya sama tim-timnya teman-teman di Bina Medica. Pokoknya, karena kita itu menjadi tim yang kompak ya Kak, antara dokter anestesi, teman-teman di ruangan bidan, di ruangan ya di VK, kemudian dari dokter obgyn yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita semua di sini, kepada pasiennya juga diedukasi luar biasa. Jadi emang setelah biasanya kalau kami dari dokter tim anestesi ini kita akan mendapatkan pemberitahuan pelaksanaan Ila ya dari bidan atau bahkan dari GP kalau memang dari teman-teman GP di ruangan atau di IGD ya. Jadi kalau ada rencana Ila seperti itu, sekarang kondisinya pasien masih pembukaan sekian gitu ya, nanti pasti kita lapor. Ya, teman-teman itu pasti ada komunikasi yang oke banget. Jadi memang kita kolaborasi banget ya. Tim yang solid ya harusnya dokter ya. Oke, siap. Jadi memang membutuhkan tim ya dokter ya. Kalau misalnya pun menggunakan metode ini tanpa tim yang solid harusnya kurang oke ya dokter ya. Oke, luar biasa banget Bina Family. Nah, dok, terus kalau boleh tahu nih Kak, kalau misalnya sudah menggunakan metode Ila, monitornya tuh gimana sih Kak? Untuk kita, berarti berhasil nih, atau sampai sejauh mana atau gimana untuk monitoringnya sendiri? Oh iya, pada saat pasien sudah dilakukan Ila dengan misalkan dokter Ayu, kita akan memonitor tuh Bu Bidan. Ini bisa jadi tidak dilakukan juga ya di rumah sakit lain, dan di sini spesialnya kita pada saat pasien itu sudah dilakukan Ila, kita akan memonitor tuh tanda-tanda vitalnya untuk si ibu. Di situ ada monitor yang memantau tanda-tanda vitalnya, dan untuk si bayinya tersendiri kita akan memasang kardiotokografi atau kita biasa bilang CTG. Nah, di situ tergambar gambaran denyut jantung bayinya, gambaran kontraksi atau mules si ibunya, karena kan biasanya pada saat Ila itu pasien tidak merasakan kontraksi atau mulesnya. Nah, itu kita pantau dengan alat CTG itu. Oke, jadi ternyata bukan cuma ya udah habis itu Ila rasa sakit, enggak ya. Wah, luar biasa banget Bina Family, keren banget Bina Family. Jadi memang ada alat sendiri namanya yang di CTG itu untuk memonitor kondisi adik bayi dan kontraksinya. Karena kita memang bisa lihat kontraksinya dari situ ya Kak. Iya, betul. Untuk bantu push ibunya ngeden kali ya. Iya, dari proses mulai Ila sampai nanti persalinan, pada saat dokter obgynnya datang pun itu masih tetap kita pasang dan kita pantau terus. Oke, kalau peran dari dokter anestesinya sendiri pasca Ila, dokter gimana dokter untuk si pasiennya?
Jadi habis Ila banget, iya di ruangan kan pasti pasien juga kan akan kepo banget nih, dokter Ila aku disuntik di mana? Jadi gimana dokter? Jadi kita tuh begitu dapat pemberitahuan dari teman-teman bahwa akan ada rencana ILA, biasanya kita lakukan kunjungan ya, visit lah ya, sama kayak tindakan anestesi yang lain. Jadi paling nggak kan kita udah tahu, kita bisa melakukan edukasi, menjelaskan proses ILA seperti apa. Jadi kekhawatiran ibu yang akan melakukan persalinan itu menjadi berkurang. Itu kan juga salah satu supportnya kita ya. Gitu. Jadi memberikan gambaran kepada si ibu tentang proses ILA yang akan beliau jalani itu kan juga paling nggak mengurangi ya kan kekhawatirannya si ibu. Jadi kita biasa edukasi, kita sampaikan bahwa ILA ini kan tujuannya untuk menghilangkan, mengurangi bahkan sampai menghilangkan nyerinya gitu kan. Jadi kontraksi itu tetap ada ya kan tetap Kak Anti? ada. Jadi jangan khawatir ibu jadi nggak bisa mengejar, bayinya nggak bisa lahir bagus, enggak gitu loh. Jadi kita sampaikan bahwa yang dihilangkan itu sakitnya, bukan terus habis itu nggak kontraksi, bukan gitu. Tapi justru karena menghilangnya rasa sakit, otomatis ibu itu jadi kayak males. Jadi karena udah tenang gitu kan ya, karena udah relax kesakitan, gitu ya. mungkin awalnya sakit, begitu diilah udah enak, nyaman. relax. Jadi dia relax gitu. Habis itu dia jadi males ngeden. Nah, itu biasanya yang dikhawatirin ya. Kok jadi males ngejar, bayinya nggak bisa langsung nangis, Apgar skornya jadi turun gitu. Yaitu kuncinya adalah kita bisa memberikan edukasi ke ibu tentang ILA itu seperti apa. Terus kita sampaikan jangan lupa napas ya. Tarik napas. Itu yang biasa kita sampaikan ya. Jadi karena udah nyaman, otomatis kan dia santai gitu ya. Padahal kan enggak. Si ibu ini tetap harus ada yang pengorbanan ya. Enggak oksigen, bayinya masih di dalam. Jadi dia tidur ntar malah repot. jadi tetap harus oksigenasinya tetap, atur napas, tarik napas dari inhale, exhale-nya tetap gitu. Jadi sirkulasinya ke bayi janin bagus. Jadi nanti juga dengan monitoring kan kita waktu itu udah lakukan ILA pasti di VK ya. Iya, Dok. Jadi udah terpasang monitor tensi, CTG, itu udah dari ibunya ataupun bayinya. Jadi dua-duanya memang kita benar-benar pantau ya. Oke. Kak Anti, sedikit dong cerita pengalaman mendampingi pasien yang menggunakan ILA. Ya, silahkan. Pengalamannya itu luar biasa sekali ya, dari pasien yang tadinya overthinking atau negative thinking ya, nanti Bu Bidan gimana ya nanti kalau aku lahiran, bisa nggak ya, nanti sakit nggak ya pada saat aku dijahit, terus bisa ngeden nggak ya aku pada saat persalinan. Nah itu semuanya kita bisa singkirkan dengan proses persalinan ILA di Bina Medika, dengan ada didampingin tim kita, ada dokter obgyn, ada dokter anestesi, dan nanti pada saat persalinan pun ada bidan dan dokter anaknya nanti untuk menangani bayinya. Jadi sebegitu lengkap ya Bina Family, tenang aja. Satu, udah ada dokter obgyn, ada dokter anestesi, ada ibu bidan, ada dokter anak, ada dokter umum. Mau apa lagi ya kan? Udah sekomplit itu. Dan memang kita akan melakukan pemantauan yang luar biasa intens ya Kakak Anti dan dokter ya. Ada monitor untuk ibunya pastinya untuk memantau tanda-tanda vital untuk si ibu pada saat bersalin, dan ada monitor CTG untuk si adik bayinya mengetahui denyut jantungnya dan kontraksi si ibu pastinya. Keren banget. Ada suaminya yang nemenin. Nah itu ada ketinggalan dok. Itu wajib. Iya betul, bapak suami yang selalu mendampingi. Betul support paling luar biasa itu. Bener banget. Oke, terus Kak aku mau tanya dong, respon ibu-ibu biasanya apa sih setelah menggunakan ILA ini? Oh iya, responnya sih cukup baik ya Bu Bina Linda ya. Ibunya merasa lebih menikmati gimana sih proses persalinannya dia dari awal kehamilan yang tadinya dinanti-nanti. Bahkan kan ada beberapa pasien yang mengasih kita berplan atau plan-plan pada saat persalinan. Nah itu bisa kita lakukan pada saat proses persalinan ILA ya dok ya. Karena kan pasiennya merasa rileks, terus dia merasa nyaman, terus apalagi didampingi suami, tidak ada rasa nyeri ya. Benar-benar luar biasa mereka ekspresinya. Terus responnya juga
bagus sekali seperti itu. Itu yang dibilang nggak ada trauma pada saat persalinan Iya, ya dokter. betul. Karena satu ringan rasa nyeri, terus didampingi Didampingi oleh tenaga medis yang luar biasa sekali, banyak banget dokternya di Bina Medica dikeroyok. Mam, kamu tenang aja, jadi nggak usah worry, nggak usah khawatir ya dok. Lahiran di RSCA Bina Medica itu supporternya tinggi sekali ya kan, dokternya timpurinya banyak, bidannya apalagi, bapak suami juga pastinya akan mendampingi. Oke deh dok, banyak banget nih dok mitos tentang ILA, katanya bikin nggak bisa ngeden yang tadi bilang, terus habis itu bayinya nanti takut kenapa-napa bidan Linda, soalnya aku kan nggak bisa ngeden, terus bayinya keluarnya dari mana, kan nggak ada pintu ajaib atau Doraemon itu di situ. Nah itu dia makanya kan. Itu gimana tuh dok? Mitos atau fakta Bu Dokter? Silahkan. Jelas mitos. Jelas Oke. mitos. Jadi paling penting adalah sebelum kita mau ILA, pastikan konsul dulu ya Iya, sama konsul dokter betul, Dok. kandungan. Kira-kira saya bisa nggak lahir Dengan normal normal. dengan ILA? Gitu. Nanti kan beliau juga pasti akan memberikan saran-saran bagaimana. Terus ya biar nggak seperti itu ya itu tadi yang udah saya sampaikan di awal ya kan. Jadi pasti kita ada pemeriksaan penunjang untuk syarat sebelum melakukan tindakan ILA, kemudian latihan napas, tetap posisi pasien Posisi selalu miring pasien. ke kiri biar oksigenasi ke ibu dan bayinya juga bagus. Makan boleh, ya itu lupa, boleh minum dan makan kan nggak usah puasa. Oh iya, normal, hilang nggak puasa kita. Oh betul, enak Boleh, banget boleh, ya, boleh, luar boleh, biasa. apapun, yang penting nggak alergi sama makanan ya. makanan. Itu aja Luar sih. biasa. Pokoknya ternyata itu benar-benar mitos ya dokter ya. Karena memang kita hanya menghilangkan rasa sakit namun tetap ada rasa untuk mengejan atau kontraksinya. Plus Karena- ada diobservasi. Observasinya. plus yang banget penting. itu dia. Observasinya. Karena kan beberapa kita nggak tahu ya Iya. rumah sakit lainnya. Pastinya kalau di Bina Medica itu sangat berbeda ya. Karena kita pendampingannya luar biasa baik dari dokter, bidan maupun tenaga medis lainnya. Wah luar biasa banget dok. Satu lagi dok, menurut dokter dan bidan apa yang bikin pengalaman melahirkan di RSCA Bina Medica dengan ILA itu berbeda dengan tempat lain? Silahkan. Dokter dulu. Satu karena hospitality. Yes. Yes. Karena kita merasa bahwa pasien itu kayak keluarga Keluarga. sendiri. Oke. Jadi kita pasti akan memperlakukan pasien. Jadi kan kita ngerasa kalau kita berada di posisi beliau, apa sih yang kita rasakan? Ya kan? Misalnya, Bu mau minum dulu boleh gitu. Itu nggak cuma bidan, dokter obgyn, kita anestesi, semua kita ngerasa bahwa kita akan memberikan pelayanan yang baik. Kalau bisa super baik lah buat pasien kita. Mengutamakan pasien, merasa kalau kita berada pada posisi beliau, apa sih yang kita rasakan? Tentunya kita juga berharap kita akan mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi itu yang akan kita berikan ke pasien. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kekompakan tim. Itu yang luar biasa. Karena mulai dari teman-teman di depan, garda depan, teman-teman di IGD, kemudian di sini di ruang bersalin, semuanya bekerja sama. Dengan baik ya. Pengen memberikan pelayanan yang baik. Luar biasa. Jadi memang lininya dari mulai UGD, dari mulai masuk di kamar rawat inap, dari mulai bidan-bidannya sampai dengan atasnya nih dokter obgyn, dokter spesialis dan dokter anak memang sangat amat kompak untuk membantu proses persalinan pasien gitu ya dokter ya. Dari sisi Bu Bidan nih gimana nih Bu Bidan? Dari kita para bidan itu kenapa harus lahiran di Bina Medica? Yang pertama tim-tim kita profesional semuanya, kita bisa memberikan kepercayaan kepada pasien bagaimana sih persalinan yang aman, nyaman di Bina Medica. Terus yang kedua kita memberikan asuhan kebidanan yang benar-benar membuat pasien merasa trust kepada kita sebagai bidan, juga kepada dokter-dokternya. Terus kita memberikan keleluasaan kepada pasien, mereka mau seperti apa sih proses persalinannya gitu. Jadi mereka bisa memilih sendiri, salah satunya itu dengan ILA untuk mengurangi rasa-rasa nyeri atau pikiran-pikiran negatif mereka. Seperti itu. Oke deh, thank you banget. Terakhir, pesan
Untuk ibu-ibu yang masih takut lahiran normal karena nyeri nih dari Dokter Ayu. Karena kalau kita sebut adalah Dokter Ayu ini sebagai penghilang nyeri atau kesakitan untuk pasien. Didatangkanlah ibu peri ini, datang satu, hilang rasa nyeri kita ya kan. Boleh dong Dok pesan-pesan buat Bina Family yang ada di rumah yang masih takut nih lahiran normal tapi sakit. Wah ternyata udah ada solusinya nih, silahkan dokter. Ya, jadi untuk semua Bina Family yang berkeinginan untuk melakukan persalinan normal, paling penting adalah saat melakukan ANC ke dokter kandungan, konsultasi apakah kira-kira bisa nggak melakukan persalinan normal dengan metode ILA. Jadi dibantu untuk menghilangkan nyerinya dengan ILA atau ELA. Seperti itu yang paling penting. Kalau memang nanti dari dokter kandungan merekomendasikan, jadi nggak usah khawatir, ILA atau ELA-nya di Bina Medica aja. Wah, bener banget sih dok, keren banget. Memang ternyata ibu-ibu itu pada saat melakukan ANC emang perlu banget ya dok Ya, yang namanya betul. konsultasi dulu nih ke dokter-dokter obgynnya. Jadi biasanya sekarang tuh ibu-ibu zaman now dokter mempunyai namanya birth plan. Nah itu dia pesan buat Bina Family yang ada di rumah. Kalau misalnya mam semuanya atau Bina Family yang ada di rumah tuh pengen lahiran nyaman, siapin nggak apa-apa birth plan-nya, edukasi atau sampaikan ke dokter obgyn masing-masing pada saat ANC. Supaya pada saat nanti persalinan mendapatkan goals atau apa yang memang pengen dilakukan ya dokter ya. Jadi memang konsultasi itu penting banget. Nah nanti akan dibantu oleh dokter anestesi kita yang cantik ini gitu lah. Yang Apalagi ganteng juga. yang ganteng juga. Jadi banyak ya Bina Family kita tuh. Dan dokter serunya lagi adalah RSIA Bina Medica ini bisa melakukan ini dok apa namanya ladies team, right? Jadi buat ibu-ibu di luar sana, Bidan Linda, aku nggak mau, aku malu ada laki-laki di situ. Aku maunya sang suami aja yang paling ganteng. Boleh banget karena di RSIA Bina Medica kami bisa melakukan ladies team. Jadi semua tim pada saat persalinan baik normal maupun sesar itu didampingi oleh perempuan-perempuan yang cantik jelita seperti itu. Tapi Bidan Linda aku juga santai sama yang ganteng-ganteng, boleh juga karena Bina Medica itu memberikan semua fasilitas apapun yang membutuhkan. Nah terakhir nih kakak Anti, pesan dong kakak Anti buat calon ibu yang nantinya akan melahirkan normal, karena biasanya nih di sini kalau lahiran normal di mulut doang. Lahirannya pengen apa bidannya? Normal. Senam? Enggak. Prenatal juga enggak. Nah itu kita jadi harus disampaikan ya Bina Anti, apa sih persiapannya untuk sukses dalam persalinan normal. Silahkan Kak Anti. Oke, Bina Family, untuk kita tercapainya suksesnya untuk persalinan normal, kita di sini banyak sekali ya Bu Bina Linda program-program untuk mendukung persalinan normal itu. Yang pertama kita ada senam hamil Bunda semuanya, kita bisa ikut untuk senam hamil. Yang kedua ada prenatal yoga. Terus jangan lupa juga konsultasi, ya pastinya konsultasi dengan dokter kandungan kita. Bagaimana sih nanti persalinannya dok pada saat di akhir-akhir gitu, itu juga penting sekali gitu. Bahkan kalau misalkan Bunda untuk nanti memilih proses persalinan dengan ILA, boleh kok pada saat Bunda masuk rawat inap untuk kamar bersalin, boleh Bunda nanti mau ketemu dulu nih misalkan sama dokter anestesinya, boleh nggak Bu Bidan? Nanti boleh banget loh Bunda. Nanti biar kita sampaikan ke dokter anestesi, biar nanti ada trust tersendiri untuk si pasien ke dokter anestesinya gitu. Okay, luar biasa. Jadi dari awal Bina Family datang ke UGD, misalnya nih aku pengen berencana buat ILA dong, nanti kita akan mendatangkan langsung dokter anestesi yang akan visit ke kamar bersalin maupun kamar rawat inap mom and dad di Bina Medica supaya nanti bisa berkonsultasi langsung dengan dokter anestesi kita. Dok, setiap hari apa sih dok dokter on call di RSIA Bina Medica? Boleh dong disampaikan, siapa tahu nih aku pengennya sama dokter Ayu, pokoknya maunya sama dokter Ayu. Silahkan dokter. Jadwal saya di RSIA Bina Medica setiap Senin dan Selasa. Oke. Buat Bina Family yang ada di rumah, mau lahiran normal tanpa rasa nyeri? Pilih ILA, rasakan bedanya. Kemana? Ke Bina Medica aja.
Nah, itu dia edukasi dari Dokter Ayu dan Bidan Anti tentang ILA. Buat Bina Family yang ada di rumah nggak usah takut buat lahiran normal karena Bina Medika menyediakan semua solusi terbaik untuk Bina Family yang ada di rumah. Terima kasih Bina Family, terima kasih banyak Dokter Ayu dan Bidan Anti. Boleh bye-bye dok, terima kasih.